Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Kosasi. Baiklah, hari ini kami kelompok 4 akan membahas tentang teknologi informasi dan informasi. Nah, di sini saya akan menjabarkan keanggotaan kelompok yaitu kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri sebagai moderator yaitu Sumer Merambe, Saproni sebagai presentator, Rehan Maulana, Adef Rani, dan Fajar Rizky. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Safroni. Ya, baik teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bagaimana teknologi informasi itu. Teknologi informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan. Jadi teknologi informasi ini adalah pesan, suatu pesan atau kumpulan yang terdiri dari order atau simbol. Nah, pesan atau kumpulan tersebut dapat diinformasi atau direkam dan ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Begitu. Ini pengertiannya teknologi informasi. Sedangkan informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence, dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan. Intinya hampir sama lah begitu. Oke, selanjutnya kita ke perkembangan teknologi informasi. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa di zaman ini kan memang teknologi informasi itu berkembang dengan cepat sekali, betul? Nah, kita akan menjelaskan bagaimana perkembangannya. Nah, pertama itu adalah masa prasejarah, yaitu masa prasejarah sampai dengan 3000 sebelum Masehi, tahun 3000 sebelum Masehi. Informasi, yang pertama itu informasi yang didapatkan berupa gambar pada dinding-dinding gua atau tebing-tebing batuan. Jadi awalnya teknologi informasi itu berupa gambar pada dinding-dinding, teman-teman. Karena memang zaman dulu kan masih zaman purba lah gitu bahasanya. Adanya dinding dan tebing-tebing batuan. Nah, selanjutnya beralih ke masa tahun 1455, ini sudah Masehi. Punten. Yang kedua itu masa 3000 Masehi. Mulai mengenal simbol atau tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria. Nah, di tahun selanjutnya itu mulai mengenal simbol-simbol atau tulisan-tulisan oleh bangsa Sumeria. Nah, selanjutnya pada tahun selanjutnya yaitu masa tahun 1455, masa yang ditandai dengan menciptakan mesin cetak. Nah, selanjutnya udah kenal lah mesin cetak, terus pada masa tahun selanjutnya 1800-an itu sudah mulai mengenal program komputer. Jadi pada tahun inilah mulainya mengenal sebuah komputer gitu, teman. Dan pada tahun 1993 NSF membentuk Internet, menyediakan jasa pelayanan internet. Nah, mulai mengembangkan suatu internet gitu. Internet tidak perlu menyimpan data serta database. Disinilah mulai menciptakan adanya internet. Selanjutnya di era modern sampai sekarang menciptakan alat-alat yang lebih efisien. Banyak sekali contohnya seperti printer, terus lagi intinya banyak. E-banking, apa itu banyak. Nah, selanjutnya perkembangan dari zaman ke zaman. Ini contohnya perkembangan TI, teknologi informasi dari zaman ke zaman. Yang pertama, ini gambarnya. Pengenalan bentuk yang dikenali. Jadi ini gambarnya. Ada masa prasejarah yang tadi saya katakan sebelum Masehi. Ini ada gambarnya bahwa cuma mengenal simbol-simbol di dinding. Kemudian beralih ke masa selanjutnya, mulai mengenal adanya tulisan bangsa Sumeria. Kemudian selanjutnya diciptakannya mesin cetak dan selanjutnya ada gambar komputer dan robot. Ini merupakan sudah era modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan Maulana, teman saya. Oke, selanjutnya fungsi teknologi informasi. Yang pertama, menangkap atau capture. Yang kedua, mengolah atau processing. Yang ketiga yaitu menghasilkan atau generation. Yang keempat itu menyimpan storage. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval.
Yang keenam yaitu melakukan transmisi atau transmission. Selanjutnya yaitu infrastruktur informasi. Yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga jaringan dan komunikasi, yang keempat basis data atau database, yang kelima information management personal. Selanjutnya yaitu sistem informasi. Data atau fakta mentah, informasi, data yang telah diorganisir sehingga memberi arti, pengetahuan, informasi yang diproses sehingga memberikan pembelajaran pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Selanjutnya ya materi akan disampaikan oleh Ade Faryani. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bacaan dari rekan saya, Rehan Maulana tadi, yaitu sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Pentingnya teknologi informasi ada 4, yaitu yang pertama ada tuntutan zaman, yang dua pengaruh globalisasi, yang ketiga memperluas jaringan-jaringan baru, yang keempat tekanan persaingan bisnis. Oh, dan peranan teknologi informasi ada 4 juga. Yang pertama ada efisiensi, kedua efektivitas, tiga komunikasi, yang keempat kompetitif. Nah, dampak positif teknologi informasi kurang lebih mencakup ada 5. Yang pertama, informasi lebih up to date, kemudahan mendapat informasi, dapat menghemat biaya, membantu pekerjaan manusia, dan dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Dampak negatifnya adanya pornografi, perjudian, kekerasan, pencurian, penipuan, dan pembajakan, dan adanya pelanggaran hak cipta. Dampak terhadap tenaga kerja. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Rizky Fauji. Kepadanya, persilahkan. Baik, terima kasih dari hasil presentasi kelompok kami. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.